Hai Sobat Paceti, betul lagi dengan saya Putri Ramadhani Purnama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya operasional. Ada apa aja di anggaran biaya operasional? Yang pertama ada biaya personil, yang kedua ada biaya marketing atau pemasaran, yang ketiga ada biaya komunikasi dan transportasi, dan yang keempat ada biaya operasional lainnya. Nah, mengenai outside ini berarti apa sih yang dimaksud dengan bank? Ya, ingat, bank merupakan suatu industri jasa di bidang keuangan, maka pasti terdapat perbedaan dalam komponen biaya operasional yang ada. Oleh karena itu, bank akan membutuhkan dukungan dana untuk biaya operasional maupun non-operasionalnya. Dari tingkat efisiensi usaha dalam suatu bank akan menimbulkan perbedaan atau perbandingan antara biaya bunga dana atau yang disebut dengan interest expense dan biaya operasional lainnya. Nah, di biaya operasional lain yang mempunyai porsi terbesar bagi setiap bank antara lain yaitu ada biaya tenaga kerja, biaya komunikasi, biaya pemasaran, biaya transportasi, dan lain-lainnya. Nah, biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi bank yang bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap bank antara lain meliputi yang pertama, ada biaya personalia. Nah, kalian tahu nggak sih biaya personalia itu apa? Yaitu biaya personal lain yang mempunyai porsi terbesar bagi setiap bank, antara lain biaya tenaga kerja, biaya komunikasi, biaya pemasaran, biaya transportasi, dan lain-lain. Biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab bagi bank yang bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap bank antara lain yang pertama, di bagian biaya personalia akan mengeluarkan biaya pada saat rekrutmen calon pegawai. Jadi, pada karyawan yang mau merekrut di bank tersebut harus ada biaya personalnya. Yang pertama yaitu menyebutkan biaya survei kebutuhan personil untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, biaya konsultasi untuk perencanaan kebutuhan calon pegawai, calon manajer, dan seterusnya. Selanjutnya ada biaya pemasangan advertising di surat kabar. Yang keempat, ada biaya konsultasi untuk rekrutmen. Yang kelima, ada biaya pelaksanaan testing atau seleksi calon pegawai. Yang keenam, ada biaya penyusunan materi testing. Selanjutnya yang kedua, pada masa probabilitation. Di sini yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi, perusahaan bank mengeluarkan biaya pada masa probabilitation-nya. Yang pertama itu biaya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada biaya on the job training and study tour. Yang ketiga ada biaya material untuk pendidikan latihan. Yang keempat ada biaya akomodasi selama pendidikan. Yang kelima ada biaya honorarium calon pegawai. Yang keenam ada biaya honorarium dosen atau pengajar. Yang ketujuh ada biaya ujian dan penyusunan laporan. Yang terakhir ada biaya pengangkatan pegawai dan penempatan pegawai. Selanjutnya ada pada masa tugas efektif bank akan mengeluarkan berbagai biayanya, yaitu maksudnya di sini bank membayar gaji pokok setiap bulan kepada pegawainya. Yang pertama ada gaji pegawai yang bersangkutan selama secara bulanan. Jadi bank akan mengeluarkan biaya atau dana yang bersangkutan dengan bulanan, kayak gaji bulanan. Yang kedua ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh bank. Yang ketiga ada pakaian seragam, pakaian kerja, pakaian dinas. Yang keempat ada tunjangan transportasi, perumahan, kesehatan, cuti, dan tunjangan hari raya atau hari keagamaan. Yang keenam bonus dan jasa produksi. Selanjutnya ada pada masa pensiun. Pasti kan udah tahu kan masa pensiun tuh masa apa sih gitu kan, kenapa harus ada gaji padahal udah pensiun. Nah, di sini yang pertama ada gaji pensiun bulanan. Jadi karyawan yang udah pensiun akan tetap digaji seperti per bulannya. Yang kedua ada pembayaran tunjangan hari tua. Yang ketiga ada biaya perawatan kesehatan dan asuransi kesehatan. Jadi kalau misal karyawan tersebut udah sakit-sakitan pasti
tetap bank akan mengeluarkan biaya perawatan kesehatan dan asuransi. Yang terakhir ada tunjangan rumah tangga. Nah, jadi setiap bank akan berbeda-beda dalam menentukan atau memberikan jenis kompensasi maupun gaji kepada para pegawai dan pejabatnya. Selain dari itu, jenis kompensasi gaji yang akan diberikan juga dibedakan menurut kepangkatan dan tingkat jabatan yang ada. Jadi, bank akan memberikan gaji kepada karyawannya sesuai dengan jabatan posisinya yang di kantor tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula imbalan atau gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Hal ini diharapkan akan meningkatkan performance yang lebih baik dari setiap pegawai dalam suatu bank. Agar biaya personalia tersebut dapat disusun dengan baik, maka perlu disusunnya kebutuhan personalia dalam suatu bank menurut jenis spesialisasi atau jabatan yang diperlukan. Nah, kalian pasti mau tahu kan, jabatan apa aja sih yang ada di bank? Nah, sini saya akan menjelaskannya sedikit ya. Jadi, berbagai macam jenis spesialisasi atau jabatan yang diperlukan dalam operasional sehari-harinya, antara lain yang pertama ada presiden komisaris. Berarti kalau presiden itu adalah pemimpinnya. Yang kedua ada komisaris, yaitu pengawas atau nasihat pada direksi. Yang ketiga ada direktur utama, yaitu penanggung jawabnya. Yang keempat ada executive vice president atau managing director, yaitu memimpin sidang. Yang keempat ada general manager. Yang kelima deputy general manager. Yang keenam ada area manager atau kepala wilayah yang mengawasi cabang dalam wilayah. Selanjutnya ada deputy general manager. Lalu ada vice president. Selanjutnya ada auditor atau chief auditor sampai dengan audit clerk atau auditor menguji kepatuhan. Yang disebutnya auditor menguji kepatuhan. Selanjutnya ada teller atau tender. Selanjutnya ada relationship manager atau accounting officer yang disebut dengan membina hubungan dengan nasabah. Selanjutnya ada customer service officer. Customer service officer itu yang melayani nasabah ketika datang ke bank. Selanjutnya ada loan officer, yaitu menilai permohonan pinjaman. Selanjutnya ada head teller. Selanjutnya ada loan administration atau yang menyusun menangani transaksi. Yang selanjutnya ada trade service officer. Selanjutnya ada clearingman. Selanjutnya ada computer programmer, system analyst. Selanjutnya ada computer operator. Selanjutnya ada project identification atau marketing officer. Selanjutnya ada akuntan atau accounting. Yang selanjutnya ada lawyer, ahli hukum atau penasihat hukum. Selanjutnya ada communication operator. Selanjutnya ada clerk atau pegawai tata usaha. Selanjutnya ada driver, dan terakhir ada security officer atau satpam. Nah, pertama kan tadi udah ada biaya personalia. Yang kedua, di sini ada biaya marketing atau pemasaran. Jadi dari kata-kata juga udah tahu kan, marketing atau pemasaran. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa marketing merupakan suatu proses pemberian kepuasan kepada para nasabah dengan suatu laba yang diperoleh bank. Pemberi kepuasan yang dimaksud memiliki dimensi yang luas, antara lain menyangkut yang pertama ada kualitas produk dan jasa yang diberikan, yang kedua kecepatan proses pelayanan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, yang ketiga tingkat harga yaitu tingkat suku bunga dana, selisih kurs atau komisi atau FE yang dapat diterima oleh nasabah. Yang keempat ada kemudahan dan kenyamanan nasabah ketika mengunjungi bank untuk melakukan suatu transaksi. Yang kelima ada tersedianya informasi yang jelas tentang spesifikasi dari produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keenam tersedianya fasilitas berupa sarana fisik yang memadai maupun jenis varian produk dan jasa dalam sebuah bank. Yang terakhir adanya company image yang baik sehingga merupakan kebanggaan serta rasa aman bagi seorang nasabah. Nah, adapun kegiatan atau fungsi marketing antara lain yang pertama di dalam kaitannya dengan penciptaan produk yang berkualitas seperti melakukan market research. Yang kedua product design dan development. Yang ketiga perbaikan proses product placement. Yang pertama yaitu ada network development atau pengembangan jaringan kerja. Yang kedua ada sistem prosedur kerja. Yang ketiga promotion. Jadi media promosi yang dapat ditempuh oleh suatu bank dalam mengkomunikasikan pesan promosi yang akan disampaikan kepada para konsumennya antara lain seperti yang pertama ada personal selling. Kalian udah tahu belum personal selling itu apa? Jadi personal selling yaitu proses pemasaran melalui hubungan tatap muka antara sales person atau branch manager, relationship manager, account officer, customer service, teller, direksi bank dan lain-lain dengan nasabah atau calon nasabah. Jadi dalam personal selling ini, semisal nasabah datang ke bank lalu bertemu langsung dengan teller ataupun customer service, yaitu berarti teller akan menyampaikan ada apa aja di bank ini, terus apa-apanya bagaimana aja. Itu dimaksud dengan personal selling, promosi melalui personal selling. Yang kedua ada iklan. Nah, iklan itu suatu bentuk penyajian pesan promosi atas produk dan jasa yang akan dipasarkan yang dapat dilakukan melalui berbagai macam media seperti sarana promosi, berbagai macam medianya yaitu antara lain jadi kayak pemasangan banner spanduk promosi di jalan-jalan itu. Yang ketiga ada public relation. Jadi public relation itu adalah salah satu bentuk promosi penjualan dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat luas pada umumnya dan khususnya dengan para nasabahnya, terutama di dalam menjaga citra perusahaan atau company image maupun di dalam menjaga citra akan produk dan jasa yang dijual oleh suatu bank. Yang D yaitu proses pricing.
yaitu strategi pemasaran menggunakan mekanisme penetapan harga produk dan jasa bank yang dipasarkan kepada konsumen. Nah, yang ketiga yaitu kan yang pertama tadi biaya personal dia, yang kedua yaitu biaya pemasaran atau marketing, jadi yang ketiga biaya komunikasi dan transportasi. Dari judulnya juga udah tahu kan apa itu komunikasi dan transportasi. Jadi biaya komunikasi dan transportasi ini cukup tinggi karena bisnis bank memerlukan mobilitas operasional yang cepat dan mempunyai frekuensi transaksi yang tinggi. Adapun berbagai jenis biaya komunikasi dan transportasi yang ada perlu dianggarkan oleh setiap periode pembukuan. Dan di sini disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya komunikasi itu sendiri. Contohnya dari biaya komunikasi itu sendiri seperti biaya sewa pos box dari kantor pos, biaya perangko tempel, biaya perangko tara, biaya pos paket, biaya courier service, biaya telepon lokal atau interlokal, biaya fake mail, biaya telet, biaya telegram, biaya sewa satelit, biaya radio komunikasi, dan lain-lain. Jadi dalam biaya komunikasi itu sendiri kayak dalam berarti biaya komunikasi itu antara pengiriman paket data nasabah ataupun yang lainnya. Yang kedua ada biaya transportasi. Nah, dilihat ya biaya transportasi, berarti transportasi apa aja yang ada di biaya komunikasi dan transportasi ini. Yang pertama ada tiket pesawat domestik atau internasional, yang kedua ada tiket kereta api atau bus, yang ketiga tiket kapal laut, yang keempat ada tiket biaya parkir, yang kelima ada biaya tiket jalan tol, yang keenam ada biaya bahan bakar dan servis, yang keenam ada biaya driver. Jadi kalau misal mau mengirimkan barang terus membutuhkan transportasi kalau sudah keluar negeri gitu. Selanjutnya yang terakhir ada biaya operasional lainnya. Adapun biaya operasional lainnya yang dibutuhkan oleh bank untuk mendukung kelancaran usaha sehari-harinya antara lain. Yang pertama ada biaya listrik atau AC atau air. Yang kedua ada biaya akulisantor. Yang ketiga ada biaya keamanan atau satpam. Yang keempat ada biaya cleaning service. Yang keenam ada biaya sewa tanaman hias. Yang ketujuh ada biaya makan minum untuk karyawan. Yang kedelapan yaitu biaya makan minum untuk tamu. Jadi di dalam kantor bank tersebut kan ada beberapa macam ya. Kayak itu tadi ada biaya listrik untuk lampu kan, terus ada biaya makan minum untuk karyawan dan biaya makan minum untuk tamu. Jadi misal nasabah menunggu proses transaksi, bank kan suka menyediakan minuman tuh. Nah, karena kita nasabah suka menunggunya lama, kan itu bisa diambil dengan cara gratis. Nah, dari biaya-biaya tersebut bersifat tidak langsung atau overhead expense yang merupakan joint cost dan tidak dapat atau sulit dialokasikan kepada suatu jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Sifat biaya operasional ini sama halnya dengan biaya telekomunikasi dan transportasi, yaitu sebagai supporting activities dari main bisnis suatu bank. Sekian dari saya. Apabila kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.